Aku ada dalam puisi. Aku berpuisi maka aku ada. Tuhan berfirman, Nabi bersabda, aku berpuisi. Ya Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, ku tulis surat buat ibu yang tercinta yang telah mendahuluku. Ibu, aku datang padamu dengan suatu aklamasi yang indah. Engkau telah membuat aku bahagia, tapi kini engkau telah tiada. Kau pergi takkan kembali. Betapa kerinduan yang menyesak di hatiku, betapa duka yang tergores di hatiku. Tak mungkin lagi kulupakan untuk selama-lamanya. Ibu, aku tahu bahwa itu bukan kehendakmu dan bukan pula kehendakku. Itu adalah takdir yang kuasa. Jalan lain yang kutempuh hanya pusaramu yang dapat kutemui. Kupeluk dengan gemilang air mata. Ketika hati terbuka untuk menjawab panggilan, dalam senyap hati berharap untuk mendapatkan kisah. Merubah kisah pilu menjadi surga. Di tempat ini suci, tersirat indah. Mengubah kisah pilu menjadi surga. Di tempat ini suci, tersirat indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya lah kita semua masih diberikan kesehatan dan juga kekuatan untuk dapat hadir bersama di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Masjid Al-Muhajirin TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara. Tentunya bersama saya Ayu Purnama dalam program acara Hijrah Hidayah Jadi Berkah. Masya Allah, pemirsa yang ada di rumah, tadi di awal kita sudah dibuka dengan penampilan yaitu musikalisasi puisi Islami budayawan Muslim dari komunitas Teras Hijrah Sultra, yaitu Om Jus Diman dan juga gitaris Ustadz Rifko Afdillah. Masya Allah, luar biasa tadi nih Ustadz dan juga Om Jus. Nah, Om Jus ini adalah salah satu budayawan Muslim ya. Dan tentunya sebentar kita akan mendengarkan cerita hijrah dari Om Jus. Saya bisa panggilnya Om Jus ya? Masya Allah, luar biasa.
Wah, lebih familiar Om Jus. Baik, selamat datang tentunya di program acara Hijrah TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara. Dan hari ini juga kita kedatangan dari ibu-ibu Majelis Talim Al-Azhar BTN Cempaka Indah Beringin. Masya Allah. Assalamualaikum Bunda. Iya, semuanya cantik-cantik ya Bun. Sehat semuanya? Alhamdulillah, Masya Allah. Dan di episode Hijrah kali ini pemirsa, kita akan membahas tentang takorrub ilallah atau mendekat untuk taat. Dan tentunya ini akan dibawakan langsung oleh Ustadz Firdaus Madanua tentunya ya. Dan seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan ketaatan kita sebagai manusia, dan kita di sini akan mengetahui seperti apa amalan utama dan juga cara terbaik kita sebagai manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai sumber dari segala ketenangan. Dan untuk itu kepada Ustadz Firdaus Madanua kami persilahkan dengan hormat Ustadz. Jazakillahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah man kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu majelis ta'lim, ayuhal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini kita akan mencoba membahas tentang takorub ilallah. Takorub ilallah, mendekat untuk taat. Ya. Takorub ilallah secara bahasa itu maknanya mendekat kepada Allah. Ya. Jadi takorub berasal dari kata mendekat atau dekat. Koruba, mendekat. Takorub ilallah berarti ada ikhtiar yang kemudian kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya barang siapa yang dia aktif untuk mendekat kepada Allah, ya, maka kemudian Allah akan mendekat kepadanya. Ya, bahkan dalam mahfum hadis dikatakan, ya, siapa yang kemudian mendekatiku, ya, sejengkal, ya, maka aku akan mendekatinya, ya, sehasta. Dan barang siapa yang mendekatiku sehasta, aku akan mendekatinya sedepah. Barang siapa yang mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Nah, ini adalah bentuk majasi, bentuk majas, penggambaran bahwa jikalau seseorang berupaya berikhtiar semaksimal mungkin untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan lebih mendekat kepadanya. Ajaran Islam ini ajaran yang begitu sempurna. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan atas kalian agama kalian, telah kucukupkan nikmatku atas kalian, dan telah kuridhoi Islam menjadi agama bagi kalian. Ini gambaran bahwasanya Islam ini diturunkan secara sempurna. Secara sempurna.
dan juga menggambarkan bahwa ruang lingkup ajaran Islam ini mencakup seluruh aspek kehidupan. Dan ini berkaitan juga ruang lingkup taqarrub ilallah, ruang lingkup untuk mendekatkan diri kepada Allah terkait dengan ruang lingkup ajaran Islam yang sebagaimana dijelaskan oleh para alim ulama bahwa ruang lingkup ajaran Islam itu ada 3. Ada yang berkaitan dengan hablu minallah, hubungan manusia dengan Allah. Ada yang berkaitan dengan hablu minan nafsi, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Dan ada yang kemudian mencakup hablu minan nas, hubungan manusia dengan sesama manusia. 3 ruang lingkup ajaran Islam. Ya. Dan ketiga ruang lingkup ajaran Islam ini berkaitan dengan ikhtiar kita tatkala kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan bahwasanya segala sarana, segala wasilah, segala ikhtiar yang kita lakukan manakala itu berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya dalam 3 ruang lingkup ini, maka itu adalah ikhtiar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya dalam konteks hablu minallah, hubungan manusia dengan Allah, maka itu berkaitan tentang akidah dan berkaitan dengan ibadah mahdhah. Ya, berkaitan dengan akidah dan ibadah mahdhah atau ibadah ritual. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan hablu minan nafsi, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Itu berkaitan dengan tata cara berpakaian, makan dan minum atau makanan dan minuman, termasuk dalam perkara akhlak. Kemudian berkaitan dengan hablu minan nas, hubungan manusia dengan sesama manusia yang mencakup muamalah, yang mencakup seluruh pergaulan yang melibatkan hubungan kita dengan manusia yang lain karena ada interaksi di dalamnya. Bagaimana ketika kita berdagang, bagaimana tatkala kita bertetangga, bagaimana ketika kita berhubungan keluarga satu dengan keluarga yang lain. Ini termasuk bagian dari ruang lingkup ajaran Islam yang manakala kita jalani semuanya ini berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya, maka itu adalah bagian dari ikhtiar kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dijelaskan oleh para ulama bahwa taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah yang utama adalah dengan melaksanakan kewajiban. Ya. Barang siapa yang melaksanakan kewajiban berarti dia mencintai Allah. Kemudian dijelaskan oleh para ulama, dan ada yang kemudian lebih utama dari itu, yakni seseorang yang telah melaksanakan kewajiban kemudian diikuti dengan menambahnya dengan perkara-perkara nafilah, perkara-perkara sunnah. Nah, ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, seorang Arab Badui, Arab pedalaman datang menghadap Nabi. Kemudian dia bertanya tentang ajaran Islam. Nabi menyampaikan, ya, laksanakan, kerjakan, tegakkan sholat 5 waktu. Kemudian dia mengatakan, apakah ada sholat setelah itu ya Rasulullah? Tidak ada, kecuali tatawu, sesuatu yang kamu lakukan, sholat yang kamu lakukan secara sukarela. Kemudian Nabi menjelaskan lagi tentang puasa, tentang zakat, ya, tentang ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian dia bertanya, apa ada lagi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak ada, kecuali yang kamu kemudian lakukan atau menambahnya dengan sukarela. Itulah yang disebut tatawu. Tatawu ini oleh para ulama sama dengan maknanya nafilah, sama dengan maknanya amalan sunnah. Jadi ada amalan tatawu atau amalan nafilah, itu disebut amalan sunnah. Maksudnya apa? Ketika sholat wajib telah kita kerjakan, kemudian kita iringi dengan sholat sunnah, itulah amalan nafilah, itulah amalan tatawu yang kita lakukan dengan sukarela. Nafilah itu bermakna tambahan-tambahan. Dan apa kemudian keutamaannya? Kalau tadi melaksanakan sekedar yang wajib, maka kita berada pada derajat atau posisi atau makom kita mencintai Allah.
Tapi kalau kita melaksanakan yang wajib diiringi dengan perkara yang sunnah, amalan nafilah, amalan tatawu ini, ya, amalan tatawu ini dikatakan Allah mencintai kita. Ya, kita mencintai Allah dan Allah mencintai kita. Ya, karena di dalam hadits qudsi juga dikatakan bahwa Allah mencintai hambanya. Ya, mencintai hambanya yang kemudian dia mendekatkan diri kepadanya dengan amalan yang wajib. Kemudian setelah itu mengikutinya dengan amalan-amalan nafilah, amalan-amalan sunnah. Ya, oleh karena itu memang begitu luar biasanya ya amalan sunnah ini. Jadi salah satu sarana taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah setelah kita melaksanakan perkara yang wajib adalah dengan melakukan amalan-amalan sunnah. Dan kita melakukan taqarrub ilallah ini, kita mendekat kepada Allah untuk taat. Ya, dalam konteks yang wajib itu sesuatu yang sudah selesai. Kemudian kita berjuang untuk berikhtiar menegakkan dan melaksanakan perkara-perkara yang sunnah. Ya, perkara-perkara sunnah inilah yang kemudian menjadikan derajat kita ini menjadi derajat yang dicintai oleh Allah. Ya, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam menjelaskan tentang dua hal ini. Pertama, amalan wajib ini menyebabkan kita mencintai Allah. Yang kedua, amalan nafilah ini menyebabkan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam konteks seluruh aspek kehidupan kita, dua hal ini tidak boleh kita lupakan dalam konteks taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Pertama, istiqomah, menjaga perkara yang wajib, kemudian mengiringinya dengan perkara yang sunnah. Inilah luar biasanya ajaran Islam. Tidak ada satu aspek apapun dalam kehidupan ini kecuali Islam mengaturnya. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, kita diperintahkan untuk apa? Untuk senantiasa terikat dengan Islam. Ya, al-aslu fi af'al taqayyadu li hukmi syar'i. Hukum asal perbuatan manusia senantiasa terikat dengan syariat Allah. Terikat dengan 5 hukum perbuatan, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Yang wajib kita laksanakan, jangan pernah kita tinggalkan. Yang sunnah kemudian kita maksimalkan, yang mubah kita kurangi, yang makruh kita tinggalkan, dan yang haram jangan pernah dilakukan. Itu kuncinya sebenarnya. Sehingga memahami taqarrub ilallah ini, mendekatkan diri kepada Allah, yang pertama adalah bersegera melaksanakan kewajiban dan tidak ditinggalkan. Kemudian mengiringinya dengan amalan nafilah atau tatawu itu, ya, amalan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan semata-mata untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dijelaskan oleh para ulama bagaimana menjaga atau kiat-kiat taqarrub ilallah ini secara praktis. Yang pertama, membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an ini menghidupkan hati, kemudian mencerdaskan akal. Ya. Kemudian yang kedua, cara mendekatkan diri, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan nafilah ini adalah dengan menegakkan sholat malam. Dan menegakkan sholat malam ini bagian daripada kedisiplinan, ya, dalam kehidupan. Bagaimana kemudian sholat malam ini menjadi ibadah yang mengiringi dari sholat wajib kita. Kemudian amalan sunnah selanjutnya adalah kita bergaul dengan orang-orang soleh. Ya, ini bagian dari sunnah Nabi SAW. Bergaul dengan orang-orang soleh, bergaul dengan orang-orang soleha dari kalangan muslimah, dari kalangan muslimat, maka di dalamnya akan berisi apa? Akan berisi nasihat dan petunjuk. Ya, saling menasehati dalam kebaikan, kebenaran, dan ada petunjuk-petunjuk kebaikan yang diberikan oleh saudara-saudara kita. Kemudian amalan sunnah ada yang namanya saum, asyam, puasa. Ya, puasa untuk apa? Ya, untuk melatih berbagai hal dalam kehidupan ini, baik itu kesabaran dan lain sebagainya. Ibadah puasa. Nah, selain ada puasa yang wajib seperti puasa Ramadan, itu sesuatu yang tidak bisa kemudian kita tolak kewajibannya. Ya, meninggalkannya berarti berdosa. Ada juga yang namanya puasa sunnah. Itu adalah, ya, bagian daripada upaya mendekatkan diri kepada Allah. Ya, upaya mendekatkan diri kepada
Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu memang semangat kita dalam hal merengkuh ya maghfirahnya, ampunan Allah itu bisa kemudian kita lakukan setelah melaksanakan yang wajib diiringi dengan perkara yang sunnah. Itulah yang disebut dengan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah Ustadz, itulah tadi penjelasan secara singkat tentang kita sebagai manusia untuk bisa taat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu taqarrub ilallah. Dan tentunya di sini memang ada beberapa catatan, yaitu kiat-kiat untuk mendekatkan diri kepada Allah, di mana membaca Al-Qur'an, sholat malam, bergaul dengan orang-orang soleh dan soleha, dan juga ibadah puasa ini bisa dilakukan oleh pemirsa yang ada di rumah maupun ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Azhar ya, tentunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, sebentar kita akan lanjutkan kembali ibu-ibu Majelis Ta'lim setelah yang mau lewat berikut ini, jadi tetaplah bersama kami di Hijrah Hidayah Jadi Berkah. Ya, kembali lagi pemirsa dalam program acara Hijrah Hidayah Jadi Berkah. Masya Allah, masih semangat ibu-ibu? Masih semangat. Sudah dipersiapkan pertanyaannya? Insya Allah udah siap ya. Baiklah, kalau begitu kita sudah masuk di segmen kedua untuk di Hijrah Hidayah Jadi Berkah episode kali ini pemirsa. Dan di awal tadi sudah ada penampilan musikalisasi tentunya, dan di sini kita akan mengetahui seperti apa sih sebenarnya cerita hijrah dari yang biasa disapa familiar adalah Om Jus. Oke, baik. Nah, Om Jus, Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Beliau adalah budayawan Islam dari komunitas HSB, Himpunan Seniman Budayawan Islam Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Nah, Om Jus, di sini kan kita membahas tentang taqarrub ilallah, di mana adalah mendekat untuk taat. Nah, di awal tadi Ustadz juga sudah membahas bagaimana kita caranya amalan-amalan yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya adalah amalan wajib kita. Tetapi amalan wajib kita itu kita mencintai Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, harus diiringi dengan yang namanya amalan sunnah. Di mana amalan sunnah kita lakukan berarti kita juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Om Jus sendiri terkait dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerita dari Om Jus pertama kali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa ceritanya? Dalam perjalanan religius saya itu diawali seketika bunda ibu saya meninggal, dan saya ikut masuk dalam liang lahat, dan di situ saya temukan sebuah getaran yang maha dahsyat bahwa tidak ada yang tersisa, semua akan seperti ini. Nah, dalam perjalanan religius berikutnya, seketika ayahanda saya itu meninggal dan saya pada posisi di luar negeri. Saat itu saya tidak sempat hadir dalam pemakaman beliau. Tetapi saya coba mencari cara bagaimana saya bisa menemukan dan dia menemukan saya. Selalu dalam kebersamaan. Tentu saya pelajari segala ilmu bagaimana mendekatkan diri kepada Allah sebagai langkah untuk mendekatkan diri kepada kedua orang tua saya. Tapi satu kata kunci bahwa seperti apa yang dikatakan tadi, bahwa sunnah itu justru Allah yang mencintai kita dalam menjalankan ibadah sunnah. Tapi kuncinya adalah satu, istiqomah.
istiqomah. Karena hanya keistiqomahan inilah menunjukkan kekentalan bahwa kemampuan kita mengendalikan diri kita hanya ditunjukkan dengan secara istiqomah. Yang secara kebetulan dalam pilihan saya dari semua ibadah sunnah, saya memilih di jalur puasa. Iya, untuk jalur puasa. Yang kita tahu juga, yang kita dengar seperti itu Om Jus, bahwa ternyata 19 tahun Om Jus ini puasa sunnah Senin Kamis. Ya. Betul? Saya luruskan. Ya. Saya 19 tahun puasa sunnah. Oke. Senin Kamis 12 tahun. Ya. 7 tahun itu adalah puasa Daud. Oke. Ya. Satu hal yang perlu mungkin kita berbagi, bahwa banyak hal yang saya rasakan dalam menjalankan puasa sunnah ini. Iya. Alhamdulillah dengan, ya mohon maaf, mungkin kalau saya menyebut usia ini sudah 66 tahun, Masya Allah. Tapi alhamdulillah masih terasa energik. Betul. Karena memang, apa ya, kalau saya tidak salah Ustaz, hadis ya yang menyatakan bahwa berpuasalah engkau agar engkau sehat. Hikmah dari puasa. Oh, hikmah daripada puasa. Okay. Nah, itu yang saya rasakan. Iya. Yang paling punya nilai yang saya tidak pernah bayangkan dan itu jauh dari apa yang saya harapkan dan butuh satu perjuangan. Tapi kata kuncinya bahwa ya Allah, aku serahkan semua ibadahku ini untukmu. Iya. Itu semua karena Allah. Dengan usia 66 tahun yang tahun kemarin masuk dari 65 ke 66 tahun, saya baru dikaruniai anak. Masya Allah. Saya Dari berapa tahun pernikahan? Menikahnya itu sebenarnya sudah lebih 30, tapi mohon maaf, Ya. Allah menjodohkan lain. Ya. Dan ternyata di situ ada potensi sehingga punya anak. Masya Allah, luar biasa. Dan begitu kegembiraan yang Ya. ada pada diri saya tentang kehadiran seorang anak dan dia adalah seorang putri. Saya sempat menulis puisi untuknya. Tidak apa-apa saya baca. Silakan. Yang judulnya Sepucuk Surat Buat Putriku, Anissa. Anissa Sesan Savana, kutulis surat menanti kelahiranmu. Hari Ahad bulan kedua, sang surya beranjak dari peraduannya. Sebersit sinar menembus ruang bersalin, suara tangismu memecah suasana. Ku jemput engkau penuh sukacita, ku perdengarkan suara ikama di telingamu, pertanda alam dunia menjemput kehadiranmu. Sejenak engkau terdiam, seakan engkau paham, dari rahim ibumu engkau lahir mencari suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Anissa putriku, adakah pesan yang engkau bawa? Sekiranya ada, aku tak akan lelah menanti hingga engkau bisa bicara. Anissa putriku, sekiranya engkau lupa pesan itu, aku telah menulis sepucuk surat untukmu. Isinya, jangan pernah engkau mempersekutukan Allah. Kusebut namamu dalam kata, kuukir namamu dalam puisi. Masya Allah, luar biasa. Om Jus, 65 tahun, Om Jus baru dikaruniai anak. Apakah yang menjadi Om Jus itu puasa Senin Kamis dan juga puasa Daud ini, apakah itu adalah suatu amalan Om Jus juga untuk bisa mendapatkan buah hati seperti itu? Pada dasarnya saya hanya berangkat bahwa yang saya lakukan itu ibadah-ibadah apapun selalu itu karena lillahi ta'ala. Dan Allah membaca hati saya tanpa saya mengungkap, tanpa saya meminta dalam kata. Tetapi Allah yang maha dahsyat, yang maha paham,
begitu dahsyatnya dan kekuatan yang dimiliki dan diberikan kepada seorang hamba yang merindukan sesuatu tanpa meminta dengan pengungkapan kata, tapi hati itu terbaca dan Allah lebih paham apa yang terbaca dalam hati kita. Jadi ungkapan-ungkapan itu kita tidak usah gelisahkan, tetapi apa dalam hati kita, itulah yang terbaca sesungguhnya. Bahwa Allah itu maha bisa menjawab apa yang ada dalam hati kita. Karena kita tahu adalah perkataan adalah doa ya, betul? Nah, kalau dari Om Jus sendiri, dari perjalanan Om Jus sampai dengan saat ini, apa yang bisa Om Jus petik? Entah itu dari puasa yang diiringi dengan puasa sunnah, wajib juga Om Jus lakukan, seperti itu. Apa yang sudah Om Jus dapatkan baik itu di kesehatan mental ataupun kesehatan tubuh Om Jus sendiri, seperti apa? Tingkat kesabaran. Tingkat kesabaran. Karena sesungguhnya hanya kesabaran yang bisa mengantarkan kita pada tingkat keikhlasan. Dan pada tingkat keikhlasan itu menuju takwa. Nah, pencapaian takwa yang kita inginkan ini adalah rahmat. Dan sesungguhnya tidak ada yang paling nilai tertinggi saya pikir ya Ustaz ya, benar, adalah benar. rahmatnya Allah. Ya. Nah, salah satu itu adalah puasa. Tapi sebenarnya menyadarkan saya sederhana sekali sebenarnya. Waktu sejak kita sekolah SD, SMP, SMA itu kita diajari ada rukun Islam ya, kalau saya tidak salah rukun Islam itu ada 5. Yang pertama baca 2 kalimat syahadat. Pertanyaannya itu untuk siapa? Itu untuk kita sebagai pernyataan Muslim. Yang kedua, perintah sholat itu wajib. Kalau tidak dilaksanakan ada ganjarannya. Itu untuk siapa? Itu untuk kita. Bersedekah untuk siapa? Itu untuk kita. Nah, haji, mabrur, jaminannya apa? Itu surga, untuk siapa? Untuk kita. Tapi puasa, Allah bilang, untukku. Jadi dalam 5 rukun Islam itu, 4 untuk kita dan 1 untuk Allah. Karena Allah bilang, puasa itu untukku. Dan aku yang akan membalasnya, kata Allah. Masya Allah, luar biasa. Ya, Allah sendiri yang membalasnya. Dan semoga inilah jawaban pada puncak pencapaian puasa saya, dikaruniai seorang anak dan putri. Masya Allah. Itulah berkah yang saya, Masya Allah, luar biasa. Hal yang sangat saya syukuri. Dan memang ini berpuluh-puluh tahun saya rindukan. Dan Allah menjawab apa yang ada dalam hati saya. Toh kalau itu adalah jawaban daripada puasa saya, itu adalah rahasia Allah sendiri. Betul. Untuk saya. Masya Allah, itu dia mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala ya, Bapak Ibu dan Ustadz. Kalau kita melihat seperti apa perjalanan dari Om Jus ini luar biasa sekali, dan mungkin ada yang ingin diberikan masukan seperti itu, Ustadz, silahkan. Ya, terkait tentang amalan sunnah ini yang alhamdulillah berkorelasi dengan apa yang Om Jus lakukan dan apa yang kemudian Om Jus rasakan saat ini. Memang kita harus meyakini bahwa haitsuma takunu syar'u yakunu maslahah. Di mana ada syariah, di mana ada perintah-perintah Allah, baik itu perkaranya wajib maupun perkara sunnah, yakunu maslahah, pasti ada kemaslahatannya di dalam. Pasti ada kebaikan-kebaikannya. Allah memerintahkan sesuatu pasti untuk kebaikan kita. Baik sesuatu yang Allah perintahkan itu tegas, wajib, sehingga kalau kita tidak lakukan dosa, maupun yang Allah perintahkan yang sifatnya tidak wajib, anjuran, tapi kita rugi. Apa itu? Ya perkara-perkara sunnah. Kita harus meyakini ada kemaslahatan. Ya, dari sisi ruhiyah Islamiyah, bagaimana jiwa keislaman kita ditempa itu merasa semakin dekat dengan Allah, sehingga spirit Islam kita luar biasa, termasuk dari aspek fisik, kesehatan, termasuk juga hikmah-hikmah kehidupan yang Allah berikan dan Allah janjikan sebelum di akhirat kelak, ternyata Allah sudah janjikan di dunia. Seperti apa ya? Seperti misalnya apa yang kemudian Om Jus rasakan kebahagiaan saat ini. Ini bagian daripada hikmah. Ya. Adapun terkait motivasi, kita beramal tidak termotivasi karena dunia. Oh, saya mau sholat duha. Kenapa saya sholat duha? Wah, supaya rezeki lancar. Bukan. Sholat duha itu untuk tatawu.
kerelaan. Untuk apa? Taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setelah itu tabir rizki dibukakan, itu perkara lain. Itu adalah hikmah yang luar biasa. Ketika kita sholat duha ternyata rezeki juga belum dibukakan, bukan perkara yang kemudian menjadikan kita menjadi kendor. Tapi yakin saja, kalau di dunia tidak dibalas, pasti Allah akan membalasnya di akhirat. Orang yang sering berdoa, rajin berdoa, ada doa-doa yang kemudian tidak dikabulkan di dunia. Ada nanti di akhirat orang itu berdatangan semua segala kebaikan-kebaikan rahmat Allah. Dia heran, dari mana ini? Dari mana ini datang? Ternyata dari doa-doa yang kemudian dia panjatkan selama di dunia, tapi kemudian Allah merasa malu ketika Allah tidak mengijabah itu di akhirat. Masya Allah, luar biasa Ustadz. Jadi jangan meminta sesuatu karena semata-mata bukan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi melakukan amalan-amalan sunnah dan juga diiringi amalan wajib dan juga diiringi oleh amalan-amalan sunnah. Ini sangat luar biasa hikmahnya dan juga mujizatnya dari Allah Subhanahu wa taala, terbukti dari Om Jus. Dan terima kasih untuk cerita singkat dari cerita hijrahnya dari Om Jus. Semoga ini bisa memberikan manfaat juga yang luar biasa untuk pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih Om Jus dan Ustadz serta seluruh ibu-ibu dari Majelis Talim Al-Azhar. Kita akan break sejenak untuk ke segmen terakhir. Jadi tetaplah bersama kami pemirsa dalam program acara Hijrah, Hidayah Jadi Berkah. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program acara Hijrah, Hidayah Jadi Berkah. Masya Allah, di segmen terakhir masih semangat ibu-ibu? Masih, alhamdulillah. Nah pemirsa, tadi kita sudah membahas beberapa hal tentang amalan kita sebagai manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga di segmen kedua kita sudah mendengarkan cerita hijrah dari Om Jus yang luar biasa, Masya Allah. Dan saatnya untuk di segmen terakhir kita kali ini kita akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu dari Majelis Talim Al-Azhar yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini. Silahkan Bunda. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tema yang diangkat pada siang hari ini, bahwa taqarruf ilallah, untuk menuju ketakwaan. Nah, saat ini Ustadz, kita melihat kondisi di mana jangankan mengerjakan yang sunnah, yang wajib aja susah, ya. Kita lihat seluruh di media sosial bagaimana rancunya pemikiran-pemikiran orang-orang yang memang jauh dari ajaran Islam. Nah, mohonlah kiranya Pak Ustadz memberikan kita pencerahan. Mudah-mudahan lewat media ini ada titik terang, ada yang bisa dipetik daripada nasihat Ustaz. Kemudian pertanyaan saya yang kedua adalah seperti apa disampaikan oleh Om Jus, teman saya dulu, masih udah. Nah, itu kan beliau berpuasa sampai segitu lamanya dengan istiqomah. Nah, kita juga biasa berpuasa, akhirnya kita batalkan gara-gara ada undangan. Nah, gimana nih Pak Ustaz menyikapi hal ini? Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, dan selanjutnya Pak Ustadz untuk dijawab, silahkan Ustadz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Kalau kita melihat fenomena sekarang, memang
kehidupan kaum muslimin atau kehidupan umat ini, kita akui atau tidak, begitu jauh dari Islam. Ya, begitu jauh dari Islam, dan memang itu bisa kita rasakan sebagaimana pertanyaan ibu-ibu majelis ta'lim ini. Ya, jangankan yang sunnah Ustadz, ya, jangan kita berbicara sunnah Ustadz, berbicara yang wajib saja ternyata masih banyak di antara umat ini yang melalaikan. Nah, memang ini benar, kalau kita melakukan misalnya riset kecil-kecilan, kira-kira orang yang sholat 5 waktu dan tidak pernah ditinggalkan itu lebih banyak yang mengerjakan, atau lebih banyak yang meninggalkan. Faktanya ternyata hasil penelitian di beberapa kota itu untuk pelajar, ya, pelajar setingkat SMA, kemudian untuk mahasiswa. Ini kita belum berbicara masyarakat umum. Itu sangat tinggi persentasenya. Boleh dikatakan 70% itu meninggalkan ibadah sholat. Nah, inilah gambaran ketika kehidupan kita ini adalah kehidupan yang oleh para ulama dikatakan faslurin anil haya. Terjadi pemisahan antara agama dengan kehidupan. Ya, atau biasa disebut dengan istilah kehidupan yang sekuler. Yang dimana kemudian kehidupan yang sekuler ini ada yang namanya the freedom atau al-hurriyah, ada namanya kebebasan. Orang mau sholat atau orang mau tidak sholat itu bukan menjadi persoalan. Orang mau menutup aurat atau tidak menutup aurat bukan persoalan. Jadi perkara-perkara yang wajib di dalam tuntunan agama, jelas keterangannya di Al-Quran, jelas keterangannya di Sunnah Nabi SAW, itu begitu mudah kemudian orang tinggalkan. Ya, oleh karena itu memang butuh pensuasanaan. Ya, makanya sebagaimana yang kami jabarkan tadi, ya, taqarrub ilallah ini ada beberapa hal yang boleh kita jaga dan kita maksimalkan. Yang salah satunya adalah ya, bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh. Apa maksudnya? Agar pergaulan kita ini adalah pergaulan yang terarah, pergaulan yang saling mengingatkan dalam kebaikan, pergaulan yang saling menguatkan dalam ketaatan sehingga istiqomah. Berarti pergaulan ini kita perluas dalam konteks bagaimana tatanan lingkungan kita ini betul-betul nilai agama ini hidup. Nah, ini boleh dimulai dari majelis ta'lim. Nah, karena ibu-ibu ini kan istilahnya orang yang berpengaruh juga di dalam rumah. Nah, di garda terdepan dalam keluarga, ibu-ibu mendidik anak-anaknya untuk taat. Kemudian ibu-ibu berkumpul dalam sebuah majelis ta'lim, diajak semua ibu-ibu kompleks gabung. Insya Allah lingkungan masyarakatnya itu akan menjadi lingkungan masyarakat yang Islami. Sehingga kompleks kita ini menjadi kompleks yang nilai-nilai agamanya itu hidup. Bagaimana bisa dinilai? Kalau ada masjid, kalau sholat 5 waktunya rame, full, berarti memang benar bahwa apa, suasana Islami itu terbentuk. Dan itu perlu memang perjuangan. Ya, perlu perjuangan yang luar biasa, ya, untuk menjadikan perkara itu terwujud. Dan dimulai dari yang pertama, tolabul ilm, dimulai dari menuntut ilmu. Karena al-ilmu qabla al-amal, ilmu itu sebelum beramal. Dengan adanya ilmu itu memotivasi kita, menguatkan keyakinan kita, mengistiqomahkan kita untuk kemudian melakukan sebuah amal. Dan itu kembali lagi dikuatkan dengan ibadah-ibadah sunnah. Jadi gunanya ibadah sunnah juga itu adalah menjaga keistiqomahan kita. Jadi kait mengait ini timbal balik. Kita ibadah sunnah untuk dekat kepada Allah. Kalau Allah sudah dekat dengan kita, Allah curahkan rahmatnya, insya Allah kekuatan spiritual terbentuk, sehingga betul-betul kita akan berikhtiar menjaga keistiqomahan itu. Memang betul dalam konteks sekarang ini, inilah yang harus kita sama-sama perjuangkan, bagaimana kemudian lingkungan masyarakat kita ini terwujud lingkungan yang Islami. Tidak lain dan tidak bukan melainkan dengan dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ya, ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, wa mau'izatil hasanah, dengan mau'idul hasanah, pelajaran yang baik, penjelasan yang baik. Tiba ada yang kemudian menolak, ya wajadilhum billati hiya ahsan, berdiskusilah dengan cara yang
yang baik. Kemudian yang kedua terkait tentang, ya ini berkaitan Om Jus juga apa yang beliau lakoni memang luar biasa. Kalau dalam konteks realitas kita sudah berpuasa tiba-tiba ada undangan. Nah, ditanya, Ustadz gimana kira-kira hukumnya? Ada teman bilang tergantung menunya katanya. Ya, bagaimana kemudian kita menyikapi itu? Pertama, kalau kemudian ibadah itu secara al-aslu, hukum asalnya, sesuatu ibadah yang sudah kita niatkan itu tidak boleh kemudian kita batalkan. Nah, itu al-aslunya seperti itu. Tapi jikalau ada uzur syar'i yang membolehkan itu, ya maka kemudian lebih utama untuk kemudian dibatalkan. Misalnya apa? Ada undangan dan itu memang bisa kita ganti dengan hari yang lain, atau memang kita berada dalam posisi ketika kita tidak makan itu ada kesan yang tidak bagus bagi sohibul hajat yang punya rumah, maka mendahulukan ya bagaimana menjaga hati daripada saudara-saudara kita itu lebih diutamakan, dengan catatan ada waktu yang kemudian bisa dipergunakan untuk mengganti ibadah tersebut, kecuali sesuatu yang sudah menjadi nazar. Nah, kecuali yang sudah menjadi nazar itu adalah sesuatu yang kemudian wajib kita tuntaskan. Ya, kalau hanya sekedar ibadah saja untuk taqarrub ilallah, maka itu tidak menjadi persoalan manakala bisa diganti dengan hujjah atau alasan uzur bahwa kita ingin menjaga hati daripada sahibul hajat yang telah mengundang kita. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz untuk penjelasannya juga dari jawaban pertanyaan oleh Ibunda Haja tentunya. Ibu namanya? Ibu Nurhaini, Masya Allah, terima kasih Ibu. Ini Ibu juga selaku pimpinan dari Majelis Talim ya, Ketua Majelis Talim Al-Azhar, Masya Allah. Terima kasih sekali lagi sudah hadir. Nah Ustadz, kita sudah berada di segmen terakhir. Silakan untuk sebagai kesimpulan dari kita sudah membahas tadi di awal dari segmen pertama dan juga mendengarkan juga tadi dari cerita hijrah Om Jus, dan kesimpulan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa Ustadz? Silahkan. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Azhar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub ilallah, kita mendekatkan diri kepada Allah, ini adalah kita dalam konteks mendekat untuk taat, Dan taqarrub ilallah ini bisa kemudian kita lakukan dengan memperbanyak ibadah-ibadah nafilah, ibadah-ibadah sunnah setelah kita melakukan ibadah wajib. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadits qudsi bahwa tiada yang kemudian Allah cintai dari hambanya itu melainkan ketika hambanya itu mendekatkan diri kepadanya dengan melakukan perkara yang diwajibkan oleh Allah. Kemudian dia mengikutinya dengan melaksanakan nafilah, perkara-perkara sunnah atau ibadah-ibadah sunnah. Inilah yang kemudian harus kita jaga, bahwa tidak menjadikan kita hanya sekedar ibadah nafilah tapi kita melalaikan ibadah wajib, tapi tidak kemudian menjadikan kita juga sangat minimalis, hanya sekedar melakukan ibadah wajib tapi kemudian memandang remeh ibadah sunnah. Makanya ketika ada penjelasan tentang apa sih definisi sunnah itu, ada yang mengatakan sunnah kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Padahal yang tepat adalah sunnah kalau dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan adalah rugi. Banyak ibadah sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Alangkah luar biasanya ketika kita jalankan, itu akan semakin mengokohkan keimanan kita dan mengokohkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita berikhtiar menjaga ini semua dengan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan yang pertama senantiasa membaca Al-Quran, kemudian yang kedua ya kita kemudian sholat malam, kemudian yang ketiga kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, kemudian yang keempat kita menjaga puasa sunnah juga kita lakukan, dan yang terakhir apa itu? Nah, ini yang tidak boleh luput ketika malam sebelum kita tidur
di pagi hari ketika bangun adalah zikir atau zikrullah, mengingat Allah. Insya Allah dari 5 hal ini, tips dari taqarrub ilallah yang kita lakukan, maka insya Allah ini akan menjadi spirit ya, yang luar biasa untuk menguatkan ruhiyah Islamiyah kita. Ya demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya saya kembalikan. Baik, terima kasih Ustadz. Tentunya tadi kita sudah mendengarkan kesimpulan dari Ustadz Firdaus Madanua. Terima kasih sekali lagi, dan semoga kita yang hadir di Masjid Al-Muhajirin TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara dan juga pemirsa yang sedang menyaksikan, semoga menjadi manusia yang selalu mengamalkan amalan wajib dan juga diiringi dengan amalan sunnah semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih juga kepada Om Jus dan juga gitaris yaitu Ustadz Rifko Afdillah. Terima kasih sekali lagi, dan juga terima kasih kepada ibu-ibu yang luar biasa cantik Majelis Talim dari Al Azhar BTN Cempaka Indah Beringin. Terima kasih ya ibu-ibu ya, Masya Allah. Baik, dan pemirsa terus saksikan Hijrah Hidayah Jadi Berkah hanya di TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara, media pemersatu bangsa. Saya Ayu Purnama pamit undur diri dan sampai jumpa di Hijrah berikutnya. Hijrah Hidayah Jadi Berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ku jemput engkau penuh sukacita, ku perdengarkan suara iqamah di telingamu, petanda alam dunia menerima kehadiranmu. Sejenak engkau terdiam, seakan engkau paham, dari rahim ibumu engkau lahir mencari suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Anissa putriku, adakah pesan yang engkau bawa? Sekiranya ada, aku tak akan lelah menanti hingga engkau bisa bicara. Anissa putriku, sekiranya engkau lupa pesan itu, aku telah menulis sepucuk surat untukmu. Isinya, jangan pernah engkau mempersekutukan Allah. Sebut namamu dalam kata, ku ukir namamu dalam puisi.